Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabina Rahma Azarwani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain keamanan pada perangkat lunak. Apa itu desain keamanan? Desain keamanan adalah proses merencanakan dan merancang arsitektur perangkat lunak dengan mempertimbangkan aspek keamanan sejak awal siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Tujuan dari desain keamanan adalah untuk memastikan sistem yang dikembangkan aman dengan meminimalkan risiko dan kerentanan terhadap ancaman siber sejak awal, bukan sebagai tambahan setelah perangkat lunak selesai dibuat. Kemudian, apa aspek inti dari keamanan? Yang pertama, ada kerahasiaan yang bertujuan untuk menjaga data dari pengungkapan informasi menggunakan teknik kriptografi, di mana kriptografi digunakan untuk memberikan jaminan kerahasiaan saat data disimpan atau diarsipkan. Lalu ada integritas, di mana Denny memastikan data tidak dapat diubah secara tidak sah, sehingga informasi tetap akurat dan dapat dipercaya. Lalu ketersediaan, Denny menjaga sistem tetap aktif dan dapat diakses oleh pengguna kapanpun sesuai yang dibutuhkan, serta memiliki mekanisme untuk mengatasi gangguan untuk pemulihan bencana seperti replikasi, failover, atau skalabilitas. Lanjut, itu ada autentikasi. Dia ini memverifikasi identitas pengguna dengan misalnya 2FA atau SSO, Single Sign-On. Lalu otorisasi. Dia ini menentukan hak akses pengguna. Dan terakhir, akuntabilitas. Dia mencatat aktivitas pengguna, melacak siapa yang melakukan apa, kapan, dan di mana. Lalu, ada aspek tambahan dalam desain keamanan. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Kenapa bahasa pemrograman ini penting dalam desain keamanan? Karena bahasa yang digunakan memengaruhi tingkat kontrol, pengamanan otomatis, dan risiko kerentanan yang mungkin muncul saat pengembangan perangkat lunak. Ada dua jenis utama bahasa pemrograman. Yang pertama, kode yang dapat dikelola, kode yang terkelola, yaitu seperti Java. Dia itu dijalankan di lingkungan runtime khusus seperti Java Virtual Machine atau NetCLR. Yang kedua adalah kode yang tidak terkelola. Kode ini langsung dikomplikasi ke dalam bahasa mesin dan dijalankan langsung oleh sistem operasi, sehingga pengembang ini bertanggung jawab penuh atas manajemen memori atau keamanan, seperti bahasa C atau C++. Selanjutnya adalah keamanan database. Nah, database ini penting dalam desain keamanan untuk melindungi data yang tersimpan dalam database. Kemudian, untuk mencegah akses tidak sah, lalu mencegah serangan khusus seperti inference attack, aggregation attack, lalu SQL injection. Kemudian menjamin keandalan sistem. Selanjutnya adalah desain antarmuka. Ini tuh desain penting dalam desain keamanan juga karena untuk mencegah pengungkapan informasi sensitif, seperti misalnya tampilan untuk akun pengguna di sini, password atau data-data sensitif seperti itu ditampilkan menggunakan dot atau bintang,
sehingga password tidak muncul dalam interface. Kemudian, untuk mencegah pengungkapan informasi sensitif tadi, lalu mengontrol akses berdasarkan hak pengguna, melindungi dari penyalahgunaan API, mendukung login untuk melacak aktivitas mencurigakan, dan mendukung proses audit keamanan. Kemudian, ada interkonektivitas. Nah, interkonektivitas ini dalam konteks desain keamanan, yaitu proses merancang bagaimana sistem atau aplikasi atau layanan saling terhubung dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Fokus utama dari interkonektivitas ini yaitu menjamin keamanan data dan autentikasi antar sistem saat terjadi pertukaran informasi. Selanjutnya, threating modeling. Threating modeling diperlukan karena membantu tim pengembang memahami potensi ancaman keamanan sejak awal pengembangan, sehingga sistem dapat dirancang lebih aman sejak awal dan tidak hanya memperbaiki setelah serangan itu terjadi. Di sini threating modeling ada 3 langkah. Yang pertama adalah dekomposisi software, di mana dekomposisi software ini bertujuan untuk memahami bagaimana aplikasi itu bekerja secara menyeluruh, sehingga pengembangan dapat mengidentifikasi di mana titik penyerangan potensial, sehingga dapat dicegah lebih awal. Lalu ada identifikasi ancaman, di mana ancaman dikategorikan berdasarkan 3D, itu spoofing, tampering, repudiation, informasi disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Metode ini menentukan tingkat ancaman sesuai kategori tingkat risikonya. Dan terakhir, penanggulangan dan mitigasi. Tujuan dari penanggulangan dan mitigasi ini untuk mengurangi risiko ancaman terhadap sistem. Dengan melakukan mitigasi, tim keamanan dapat mempelajari potensi dampak serangan dan merancang langkah-langkah efektif untuk mencegah pengurangan risiko tersebut secara menyeluruh. Demikian penjelasan dari saya mengenai desain keamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.